kamu sudah yakin hidup kamu seperti apa di masa depan? Yakin jadi orang yang mampu bayar pembantu? Kalau suami kamu nanti lebih susah dari bapak, gimana? Kalau suami kamu nanti lebih bodoh dari bapak, gimana? Terus kalau kamu sendiri juga nggak bisa apa-apa, gimana? Mana si Bohim? Nggak tahu, Kang. Biasanya kalau nggak ada, dia suka pergi cuci muka. Tapi dari tadi belum balik-balik. Barusan juga Kang Gobang nyari-nyari. Oke. Ledang. Kamu kan waktu itu udah mantep mau belajar sablon. Terus ke depannya kamu mau punya usaha sablon sendiri. Iya, Kang. Terus kenapa sekarang nangis? Nggak nangis, cuma sedih. Nangis ah? Enggak. Tadi ada air matanya. Enggak. Kenapa kumpul di sini? Sholat apa istirahat? Bohim lagi sedih. Nangis, Kang. Aduh. Enggak, Kang. Sini kamu. Kenapa kamu nangis? Enggak nangis, Kang. Cuma sedih. Kenapa kamu sedih? Habis lebaran, saya harus sudah full kerja di tempat sablon. Kamu jangan sedih. Justru harusnya gembira. Sebakalan bisa sama Kang, sama teman-teman di sini. Dengar. Anggap tempat ini kampung halaman kamu. Terus saya, Gobang, Cecep, sama yang lain, keluarga kamu. Sekarang kamu harus pergi dari sini. Anggap aja pergi dari kampung halaman buat merantau. Buat masa depan yang lebih baik. Saya di sini, Gobang, Cecep, sama yang lain, masih keluarga kamu. Iya, Kang. Sudah, jangan sedih, apalagi nangis. Nggak sesuai sama penampilan kamu. Udah, Iya, Kang. udah, sana kerja. Bang, Cecep, kamu juga kerja? Ya, Kang. Saya sholat dulu kan. Oke, tapi ingat, pas kamu wudhu, waktu kumur-kumur, airnya jangan diminum. Ya enggak tuh Kang. Saya sudah diusir sama Kang Mus. Nggak boleh balik ke pasar. Mungkin saya ada kesalahan. Tapi Kang Mus nggak bilang. Dia cuma bilang biar saya fokus di tinju aja. Tapi masalahnya saya jadi nggak punya penghasilan. Saya juga udah nggak ikut Kang Jamal. Bukan karena pengen pindah ke pasar. Tapi saya memang harus cari kerjaan lain. Kamu mau kerja apa? Belum tahu. Saya juga belum tahu. Kalau saya udah punya usaha, tapi jalannya belum sesuai harapan. 2 hari lagi Lebaran, hari raya. Di saat orang-orang bergembira, kita kayak gini. Lebaran, di rumah saya ada kue seroja, ali agrem, ranginang, tape ketan, sama manisan kolang kaling. Di rumah saya ya? Gak bisa, Kang Mus. Saya juga pulang kampung. Saya juga pulang kampung. Tapi mungkin di hari kedua, biar nggak kejebak
kemacetan arus mudik. Istri saya maunya pulang besok supaya bisa sholat Id di sana. Pulang kampungnya ke rumah mertua apa ke rumah orang tua? Mertua, Di rumah mertua kalau lebaran biasanya ada kue apa? ada kue-kue kaleng dikirim dari menantu. Nggak ada yang buatan sendiri. Ada, paling budget sama opak. Opak. Iya, Kalau kue-kue kalengnya sudah habis, nanti isinya diganti sama opak. Bawa ke sini. Oleh-oleh buat saya. siap. Takut nggak ketemu lagi. Keburu bapak pulang kampung. Minal aidin wal faidin. Sama-sama minal awidin wal faidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Anggap aja lebaran besok, kita kembali ke titik nol. Kita start lagi, kita bangkit. Mungkin lebaran ini kesempatan buat kita merenung. Kang Mus yang punya niat pensiun, tapi malah kita yang duluan. Iya, tapi mungkin ini justru rezeki kita. Kita lebih dulu punya kesempatan buat punya kerjaan yang lebih baik. Gimana kabarnya Komar? Katanya udah nggak di pasar. Maksudnya? Maksudnya ya udah nggak di pasar. Keluar nggak mungkin. Mau apa dia kalau keluar dari pasar? Dikeluarin juga nggak mungkin. Muslihat nggak akan tega. Tapi dia bilangnya gitu, udah nggak di pasar. Kamu masih katanya nggak lihat sendiri. Saya tadinya mau ke sana. Saya telepon Kang Komar, terus dia bilang, saya sekarang udah nggak di pasar. Terus waktu saya tanya, lagi libur lebaran. Dia bilang, bukan, selamanya. Suaranya sedih. Pas saya mau tanya lagi, kedengeran suara manggil. Suara perempuan, galak. Papa! Terus HP Kang Komar langsung mati. Kaki tangan Muslihat di pasar sudah nggak ada. Tapi masalahnya saya juga nggak ada orang. Si Ujang, si Jupri, nggak tahu kemana. Si Ujang kemarin terang-terangan bilang keluar. Ini bikin saya bingung. Otak saya buntu. Ada peluang, tapi saya nggak tahu harus apa. Biasanya bos banyak ide, pinter, cerdas. Kok sekarang enggak? Maaf bos. Permisi, boleh ikut duduk? Ini kursi yang sengaja dipasang untuk umum. Siapa aja boleh duduk sini. Saya tahu. Makanya saya mau duduk di sini. Tapi karena ada orang, saya permisi dulu. Silahkan. Kamu dari luar kota? Iya, Ciwidey, masih Bandung. Tapi sudah kabupaten, berbatasan dengan Cianjur. Pantes bawa tas besar. Iya. Isinya baju-baju biasa, salin. Saya kerja di sini, penulis sama fotografer freelance buat koran. Buat hemat ongkos dan waktu, saya nggak bolak-balik ke Ciwidey. Tapi suka numpang tinggal di rumah bibi di Bojong Soang. Atau nginep di tempat temen. Oh, Tas ini pernah hilang, dicuri orang. Tapi memang dasar masih rezeki saya. Tasnya balik lagi. Isinya masih utuh. Cuma sudah berantakan. Seperti habis diacak-acak. perasaan pertanyaan saya cuma sedikit. Kamu dari luar kota. Terus ditambah komen sedikit. Pantes bawa tas besar. Kenapa jawabannya banyak?
Maaf, kalau sama orang cantik, saya suka kepancing banyak omong. Oke. Putri. Mau ngejar? Iya, jangan. Percuma, dia masih marah. Itu teman kamu, Iya, teman lama, iya, lagi marah. iya. Kamu berdua temenan sama dia udah lama. Wajar kalau kena marah. Saya belum jadi teman, kenalan juga belum. Baru duduk di sebelahnya, udah kena marah. Nggak sambil melotot, nggak sambil ngebentak. Tapi dinginnya terasa menusuk sampai jantung. Punten Kang, kita kan bukan teman. Kenalan juga belum. Baru ketemu di sini. Kenapa Kang sudah curhat? Lagi baca apa? Komik Jepang. Bacaannya nggak disesuaikan dengan momen. Momen apa? Ini kan Ramadan. Mungkin lebih baik kamu baca Quran atau buku-buku agama. Ah, Bapak juga nggak pernah baca Quran. Nggak pernah baca buku agama. Sarini. Sarini. Cedo. Iya. Kerupuknya udah. Ini lagi digoreng. Lagi kerja sama. Barusan kedengeran Akang lagi di depan. Ngomong sama si Neng. Ngomongnya udah terlalu berat buat Akang. Berat gimana maksudnya? Akang baru cuma bisa ngomong, belum bisa ngasih contoh. Si Neng lagi apa di depan? Baca komik Jepang. Kasih tahu, suruh ke sini. Bantu-bantu belajar masak. Neng, Apa? Mama sama Nini sama Ceedo lagi kerja sama. Sana, kamu bantu-bantu. Sekalian belajar. Belajar apa? Belajar masak. Neng gak hobi masak. Neng, Apa? Bapak lagi ngomong. Coba kamu lihat ke Bapak. Belajar masak buat perempuan itu bukan soal hobi. Itu keharusan. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu punya rumah tangga, punya suami, punya anak, siapa yang masak? Pembantu. Kamu sudah yakin hidup kamu seperti apa di masa depan? Yakin jadi orang yang mampu bayar pembantu? Kalau suami kamu nanti lebih susah dari Bapak, gimana? Kalau suami kamu nanti lebih bodoh dari Bapak, gimana? Terus kalau kamu sendiri juga nggak bisa apa-apa, gimana? Sini komiknya. Sini!
Akang selama ini salah. Akang bisa ngurus anak buah, tapi nggak bisa ngurus anak sendiri. Itu titipan Tuhan buat Akang urus. Bukan cuma dikasih makan biar hidup, tapi juga harus dididik biar benar. Kalau nanti Tuhan minta pertanggungjawaban Akang, Akang harus jawab apa? Thank you.